Halo sobat, apa kabar? Kabar baik bukan? Film yang akan kita ulas berikut ini tentunya akan menampilkan kisah yang menarik. Film ini berjudul My Fake Fiancé yang rilis pada tahun 2009, mengisahkan tentang seorang wanita yang harus memalsukan pernikahannya dengan seorang pria, di mana pada akhirnya mereka berdua akan dihadapkan pada pilihan antara cinta dan kepalsuan. Apa saja yang akan mereka alami? Tidak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke rantai film. Namun sebelum kita mengulasnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan logo loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah acara pesta pernikahan dari pasangan yang bernama Courtney dan Steve. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. Namun di film ini, mereka bukanlah tokoh utamanya. Lalu scene berpindah, masih di dalam pesta pernikahan itu. Kali ini diperlihatkan seorang wanita dan seorang pria yang tampak duduk bersebelahan. Si wanita itu bernama Jennifer. Ia merupakan teman dari si pengantin wanita. Sedangkan si pria bernama Vince, teman dari si pengantin pria. Rupanya, si Courtney dan si Steve memang sengaja mempertemukan dan berupaya menjodohkan mereka berdua. Di adegan terlihat Vince yang tampak sedang mencoba membuka obrolan dengan si Jennifer. Vince berkata, "Ini adalah acara pernikahan yang indah, bukan?" Namun, Jennifer menanggapinya dengan dingin. Jennifer menganggap pernikahan adalah sebuah hal yang konyol. Menurutnya, mendapatkan pria idaman, lalu menikah dan hidup bahagia selamanya, hanyalah sebuah dongeng. Jennifer berkata kepada Vince bahwa dia dapat dengan mudah menebak karakternya si Vince. Menurutnya, Vince adalah tipe pria penggoda yang senang mencumbu banyak wanita. Melihat arah pembicaraan Jennifer yang mulai tampak tidak menyenangkan bagi Vince, Vince pun membalasnya dan berkata bahwa semua penilaiannya terhadap dirinya tidaklah semua benar. Karena Jennifer tidak sepenuhnya mengenal dirinya, dan pada akhirnya mereka berdua pun saling berbalas perkataan yang saling menjatuhkan. Scene kemudian berpindah. Di scene ini terlihat Jennifer sedang berbenah. Tampak ia sedang mengosongkan dan memindahkan barang dari rumah ke dalam sebuah mobil box. Tampak ia dibantu oleh teman prianya yang merupakan seorang gay. Di cerita ini, nama pria itu tidak disebutkan namanya. Rupanya saat itu, Jennifer akan pindah ke rumahnya yang baru saja dibelinya. Terlihat mereka berdua pun kembali ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah untuk mengambil sisa barang terakhir, tampak kemudian teman prianya datang menghampiri dan mengajaknya untuk melihat keluar rumah. Alangkah kagetnya Jennifer. Mobil yang berisi perabotan dan semua barang miliknya telah dicuri dan dibawa kabur. Di scene berikutnya, di lokasi yang berbeda, terlihat dua sosok pria berbadan besar yang sedang mendobrak pintu rumah. Tak lama, tampaklah si Vince yang berada di dalam rumah itu. Ternyata rumah itu merupakan kediaman dari si Vince. Rupanya, kedua sosok pria besar tadi datang untuk menagih hutang kepada Vince. Ternyata, Vince adalah seorang pria yang gemar berjudi. Akibat hobinya yang senang berjudi, ia pun memiliki banyak hutang. Diceritakan, kedua sosok pria besar tadi adalah anak buah dari Jimmy, yang dijuluki The Monkey. Di dalam cerita ini, kedua anak buah Jimmy tidak disebutkan namanya. Namun kita panggil saja mereka dengan sebutan Tom dan Jerry. Kemudian, dikarenakan si Vince yang belum mampu untuk membayar hutangnya,
si Tom dan Jerry memberikan waktu seminggu kepada Vince untuk segera membayar hutang-hutangnya. Atau mereka akan kembali datang untuk menghajar dan mematahkan seluruh tulang di tubuhnya. Lalu Sin kembali berpindah ke rumah Jennifer. Kondisi rumah Jennifer tampak begitu kosong, tidak terlihat adanya perabotan ataupun furnitur di rumahnya. Itu karena semua perabotannya yang telah dicuri dan hilang sebelumnya. Kemudian, tampaklah Jennifer yang sepertinya sedang menghitung dan memperhatikan saldo uang yang tersisa di rekeningnya. Ia pun menyadari bahwa ia tak akan mampu untuk membeli perabotan ataupun furnitur baru untuk mengisi rumahnya, karena sepertinya uangnya tidaklah mencukupi. Seketika ia pun lantas mempunyai ide. Ia pun segera bertanya kepada temannya, si Courtney, tentang pria yang bernama Vince yang coba ia jodohkan dengan dirinya saat di acara pesta pernikahannya. Ia bertanya kepada Courtney, apakah ia mengetahui nomor teleponnya si Vince. Di cuplikan berikutnya diperlihatkan Vince yang datang menghampiri si Jennifer, yang sepertinya adalah tampak berada di sebuah kafe. Di pertemuan ini, Jennifer langsung berbicara to the point. Ia mengajak Vince untuk menikah. Ia menjelaskan bahwa pernikahan itu hanyalah berpura-pura. Setelah resmi menikah, mereka pun akan bercerai. Jennifer berkata kepada Vince bahwa ia membutuhkan uang untuk membeli perabotan rumahnya, karena perabotannya sebelumnya yang ia miliki telah hilang dicuri. Diceritakan bahwa Jennifer mempunyai ide untuk mengadakan pernikahan dengan si Vince dan berharap pastinya dengan mengadakan pernikahan akan mengundang banyak orang. Nah, semakin banyak orang yang datang ke acara pernikahan mereka, nantinya maka akan semakin banyak pula hadiah yang diberikan oleh para tamu undangan sebagai kado pernikahan buat mereka, baik itu berupa uang maupun barang. Jennifer menawarkan kepada si Vince bahwa ia nantinya boleh mengambil semua hadiah yang berupa uang tunai yang diberikan oleh para tamu undangan pernikahan mereka nantinya. Sedangkan ia hanya menginginkan hadiah yang berupa barang atau perabotan yang diberikan oleh para tamu undangan. Vince yang mendengar ide itu pun langsung menyetujui. Menurutnya, itu adalah sebuah ide yang bagus. Ia pun setuju, karena kebetulan ia juga membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya. Sin lalu berpindah kembali ke rumahnya Jennifer. Mereka terlihat sedang membicarakan dan menyusun rencana apa saja yang akan mereka lakukan dan siapkan sebelum pernikahan palsu mereka terlaksana. Di adegan berikutnya, diperlihatkan Tom dan Jerry yang sedang menunggu Vince di depan rumahnya. Vince yang baru saja tiba terkaget melihat Tom dan Jerry yang menunggu di depan rumahnya. Kemudian ia pun lantas menyelinap pergi menjauh dari Tom dan Jerry. Tak lama kemudian ia kembali berjalan menuju rumahnya si Jennifer. Ia memohon kepada si Jennifer agar dapat mengizinkannya menginap di rumahnya sementara waktu. Ia menjelaskan bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Jennifer awalnya sempat menolak keinginan si Vince, namun kemudian ia pun menerimanya karena si Vince mengancam akan membatalkan rencana pernikahan bila Jennifer tak mengizinkannya menginap. Keesokan harinya, tampak Vince yang sedang keluar untuk membuang sampah. Kemudian muncullah Tom dan Jerry yang terlihat sedang menodongkan pistol ke arahnya. Mereka pun memaksa Vince untuk ikut dan membawanya untuk menemui bos mereka, yaitu si Jimmy. Ketika dipertemukan dengan si Jimmy, Vince memohon kepadanya agar diberikan tambahan waktu dan berjanji akan melunasi utang-utangnya setelah pernikahannya. Jimmy yang mendengar hal itu lantas tak langsung percaya, karena sepengetahuannya Vince tak pernah memiliki pacar, jadi tak mungkinlah akan menikah. Seketika kemudian muncullah si Jennifer. Ia pun tampak sedang berakting dengan berpura-pura marah kepada Vince dan berkata, kenapa Vince masih gemar berjudi di saat pernikahan mereka yang tak lama lagi. Jimmy yang mendengar hal itu pun sedikit menjadi luluh. Bagi Jimmy,
pernikahan adalah sesuatu yang harus dihormati, karena menurutnya itu adalah sebuah hal yang sakral. Jimmy pun tampak melunak, dan akhirnya memberikan waktu 1 bulan kepada Vince, agar ia dapat melunasi utang-utangnya setelah ia selesai menikah. Namun, sebelum membiarkan Jennifer dan Vince untuk pergi, ia meminta mereka berdua untuk berciuman, yaitu untuk menunjukkan rasa sayang di antara mereka berdua. Mau tak mau, akhirnya mereka pun berciuman. Kemudian, singkat cerita, mereka pun saling mempertemukan kedua orang tua mereka. Lalu, konseling pernikahan dengan seorang pendeta, dan berlanjut dengan fitting baju gaun pernikahannya. Lalu, di adegan berikutnya, terlihat Jennifer dan Vince yang sedang mengobrol. Tak lama, terdengar suara telepon Jennifer berdering. Jennifer lalu mengangkatnya, dan kemudian ia terlihat kaget. Ternyata ia mendapatkan kabar bahwa adik perempuannya baru saja mengalami kecelakaan, dan saat itu telah dibawa ke rumah sakit. Vince yang mendengar hal itu lantas berinisiatif mengantarkan si Jennifer. Setibanya di rumah sakit, Jennifer bertemu dengan kedua keponakannya, yaitu Jonathan dan Samantha. Keduanya merupakan anak dari adik perempuannya yang mengalami kecelakaan tadi. Kemudian, ia segera bergegas menuju ke ruangan kamar rumah sakit tempat adiknya yang sedang dirawat. Tak lama kemudian, ia melihat adik perempuannya yang telah terbujur kaku, di mana tampak wajah dan tangannya yang telah digips. Ia pun merasa syok dan sedih melihat kondisi adiknya. Lalu ia tampak mencurahkan isi hatinya kepada adiknya dengan bercerita. Ia berkata bahwa ia meminta maaf karena selama ini telah merasa iri kepadanya. Karena adiknya telah menikah lebih dahulu dan memiliki keluarga yang harmonis. Ia pun memohon agar adiknya dapat segera siuman dan dapat segera menjadi pendamping wanita di dalam acara pernikahannya nanti. Seketika terdengar suara yang datangnya dari arah belakang Jennifer, dan ia pun lalu menoleh ke arah belakang. Ia pun kaget melihat Bonnie, adik perempuannya. Ternyata ada di ranjang pasien yang berbeda. Ternyata saat itu ia telah berbicara kepada orang yang salah. Setelah menjenguk Bonnie, Jennifer menuju ke arah lobi rumah sakit, dan saat di lobi, ia melihat Vince yang sedang bermain dan bercanda dengan kedua keponakannya. Tampak di saat itu Jennifer merasa senang melihatnya. Dikarenakan kondisi adik perempuannya yang sedang sakit, mereka pun mengajak kedua keponakannya untuk menginap di rumah Jennifer. Lalu scene berpindah ke rumahnya Jennifer. Terlihat Jennifer sedang memberikan cerita dongeng sebelum tidur kepada keponakannya, yaitu si Jonathan. Tampak saat itu Vince dengan tersenyum memperhatikan Jennifer yang sedang bercerita kepada keponakannya. Lalu adegan berganti dengan memperlihatkan Vince yang sepertinya sedang meniup sebuah kasur angin. Rupanya malam itu ia terpaksa harus tidur di atas kasur angin, karena sofa yang biasa ia gunakan dipakai untuk tidur oleh Samantha. Setelah menaiki kasur angin itu, tak lama kasur angin itu mendadak kempes dan bocor. Melihat hal itu, Jennifer pun lantas mempersilahkan Vince untuk tidur di kasur bersamanya, namun tetap dengan menjaga jarak dengannya. Belum lama mereka memejamkan mata, tampak jari mereka yang terlihat mendekat dan bersentuhan. Lalu secara spontan, boom, mereka pun berciuman. Namun sebelum sampai ke adegan plus-plus, tiba-tiba muncul Samantha yang datang menghampiri kamar mereka. Tampak Samantha mengeluhkan perutnya yang saat itu terasa sakit. Alhasil malam itu mereka tak jadi bermain kuda-kudaan. Kemudian di malam berikutnya, Jennifer berkata kepada Vince bahwa ia meminta agar Vince melupakan saja kejadian di malam saat mereka berciuman. Jennifer merasa khawatir karena hal itu akan membuat rencana mereka semakin rumit.
Lalu tibalah adegan di mana tampak sebuah acara makan malam yang diadakan sehari sebelum acara pernikahan mereka berlangsung. Acara makan malam itu merupakan tradisi yang biasanya dilakukan dengan mengundang masing-masing keluarga dari kedua calon mempelai. Di dalam acara makan malam itu, terlihat Bonnie yang sepertinya akan menyampaikan kata-kata mutiara kepada Jennifer sebelum ia melangsungkan pernikahannya pada esok hari. Di saat Bonnie bercerita mengenai sosok kakaknya, yaitu si Jennifer, terlihat raut muka Jennifer yang sepertinya merasa sedih dan lalu berlari menuju keluar. Vince pun lalu menyusulnya. Kepada Vince, Jennifer berkata bahwa ia tak sanggup lagi untuk meneruskan semua rencana mereka. Ia tak ingin membohongi teman dan keluarganya dengan rencana pernikahan palsu mereka. Apalagi ia tak bisa menikah dengan pria yang tak mencintainya. Namun pada akhirnya, Vince pun mampu untuk meyakinkannya kembali, dan mereka berdua pun akhirnya kembali ke ruangan makan. Lalu hari berganti, saat yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, yaitu acara pernikahan mereka berdua yang akan segera berlangsung. Di saat itu, si Jennifer rupanya masih diliputi dengan keraguan. Ayahnya Jennifer, ia melihat putrinya tampak seperti murung, kemudian datang menghampirinya dan meyakinkannya bahwa mereka sangat bangga akhirnya melihat putri pertama mereka akan menikah. Dan ayahnya pun meyakinkan bahwa setelah menikah, mereka pasti akan bahagia. Dan menurutnya, Vince adalah seorang pria yang baik. Kemudian berjalanlah Jennifer bersama dengan ayahnya menuju ke arah altar. Tampak di altar, Vince yang telah berdiri menunggu. Di saat itu, Vince dan Jennifer sepertinya terlihat gugup. Lalu kemudian, tibalah saat di mana mereka harus membacakan sumpah yang telah mereka buat sebelumnya di sebuah secari kertas. Saat itu, ketika Vince membacakan sumpahnya, mendadak ia pun tak melanjutkan membacanya. Ia malah merobek, lalu membuang kertas itu. Kemudian ia berkata kepada Jennifer bahwa ia tak mau lagi melanjutkan membaca sumpahnya. Namun, ia lebih memilih untuk mencurahkan langsung apa yang ada di hatinya kepada Jennifer. Saat itu ia berkata bahwa ia telah benar-benar jatuh cinta kepada Jennifer dan ingin menikahi Jennifer atas dasar keseriusan, bukan karena rencana mereka sebelumnya yang penuh kepalsuan. Lalu kemudian tibalah giliran Jennifer untuk membacakan sumpahnya. Sepertinya Jennifer pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Vince. Ia juga tidak membaca sumpahnya yang telah ia tulis di sebuah kertas. Ia berkata kepada Vince bahwa penilaiannya selama ini terhadap Vince adalah benar, yaitu Vince menurutnya adalah seorang pria yang malas dan ceroboh. Namun di balik itu semua, ternyata ada hal-hal kecil dari Vince yang membuat Jennifer menyukainya. Salah satunya adalah sifat Vince yang menyukai dan senang bermain dengan anak-anak. Ia pun berkata kepada Vince bahwa hal kecil itulah yang membuatnya jatuh cinta kepada Vince. Kemudian mereka pun berciuman dan akhirnya benar-benar menikah karena perasaan di hati mereka yang saling mencintai satu sama lain. Dan kemudian film pun berakhir bahagia. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.